Ngajak. Ya udah ke in game gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Ngajak. Oke. Iya, oke. Ini dia Grand Final MSC 2022. Di mana akan diwakilkan dan dipandu oleh Kalong Gamas. KB. Ranger Master Minimum Kite. Retribution is hold point. Gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Pipin. Nomor Flaker dan first blood seperti ini akan ditangan oleh tim RSGPH. Sabar dulu, tahan dulu. Ada first blood yang diambil oleh RSGPH. Tapi masih banyak kesempatan untuk membalas dari sisi yang berbeda. Oke. Tugas Romer seperti biasa mencoba untuk mengamankan source kill terutama untuk Retribution. Otomatis Albertnya bakal dapat free banget. Dan kalau misalnya kalian lihat dari tadi ya, Albert itu kayaknya bakal ngamanin untuk 6 detik yang cooldown Retribution deh. Ya, Itu langsung 29 tadi soalnya. Tenang aja, oke. Tenang aja, nanti kita bakal langsung Aman. lihat, kita bakal Kita bedah pantau. tentunya. Tapi Light akan ditutup portal 1x24 jam. Skylar, melakukan poking damage kan itu ada hal yang penting. Kenapa? Bang, kenapa penting? Kan belum punya damage dan gak mungkin bisa dapetin point kill. Tapi ketika poking damage yang banyak terlalu masuk terhadap Light, even itu Light pulang atau Light akan memaksakan teamfight. Tapi di depan sana Albert, heavy spin, Aqua still survive kali ini mengalir seperti air. Berhasil mengendari seorang Albert. No more heavy spin untuk teamfight menuju ke arah Tarto. Gara-gara kemarin aku ngeliat Cloud dengan kita tahu emblem support yang Avarice, aku jadi tiba-tiba kepikiran Clean kalau pakai Avarice gimana ya? Aduh, ini Demon Kite-nya udah bergerak ke bagian atas tapi ada satu flicker, Prof. Ya, Satu soft flicker skill. harus digunakan oleh R7 guna untuk menyelamatkan pula ke arah dirinya. Tapi Finn membantu Clay untuk bisa langsung mencapai ke arah level 4 karena turtle-nya udah siap untuk langsung dicolek-colek. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Albert bakal coba untuk melakukan contest. Demon Kite berada di depan sana. Albert masih belum memiliki heavy speed. Clay, real world manipulation. Tapi Demon Kite sangat lemah memilih untuk mundur dan bakal dibuka. Peta Maximation Retri menjadi shot point. Albert tidak minus 1 retri kali ini seperti yang dibicarakan di dalam kertas. Bahkan Demon Kite tumbang. Pertukaran yang tidak adil untuk tim RSGPH diuntungkan oleh tim Maraki Hoshe. Oke, ada sebuah keuntungan tapi di bagian bawah di bottom lane ada Nibiru Passion langsung dikeluarkan tapi Light bergerak perlahan namun pasti akankah Skylar paham ataupun tahu kehadiran dari pergerakan yang dimiliki oleh Light. Lompat ke bagian depan Tyrant Revenge-nya untungnya masih bisa mundur ke bagian belakang sedikit lagi HP tersisa dan Barir pun masih gagal untuk membuat Light langsung terhujam terhempas di area tersebut. Belum memiliki damage yang cukup maksimal untuk bisa menumbangkan. Meanwhile R7 di arah top lane sepertinya agak sedikit struggle walaupun dia memenangkan dari segi levelnya. Dan buat kalian semua yang lagi nonton deg-degan, kalian harus beli minuman biar relax dengan promo Clayfood 20.000 dan MSCX Grab kode promonya. Abis strike dikeluarkan menuju ke arah depan. R7 fokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu 40. Yap, itu dia R7 masih berada di XP lane yang dia milikin. Clean pun tetap berada di bagian bawah. Light beserta dengan aku ada Void Crystal, Finn-nya, Power of Nether harus dilepaskan terlebih dahulu. Dari minimap 3 player masih berada di area river dan belum ada pergerakan pasti. Pergerakan yang akan langsung dilakukan yang begitu agresif. Namun sekarang ada lagi Mystic Veil langsung dikeluarkan dan belum ada efek apapun, Prof. Nah, kalau kita ngomongin soal setup mungkin akan lebih menuju kepada top lane dan ini harus benar-benar di-secure sama R7. Dia udah menang level, dia udah menang untuk bagaimana caranya dia nge-clear wave dengan cepat, tapi untuk sekarang ganking powernya mungkin harus lebih dioptimalkan karena 30 detik lagi turtle setup di arah top lane akan muncul dan ini dengan Clay yang lagi dan lagi punya real world manipulation. Tidak ada yang bisa nge-cancel kecuali ini pergerakan dari Nuts apalagi dengan pasif dari Esmeralda sendiri. Sebenarnya Nuts juga nggak nutup, tapi Light Nuts gak bakal nutup, cuma Nuts akan menumbangkan Clay. Akan menumbangkan Clay. Dipaksa lebih tepatnya. Bakal dipaksa tutup sendiri. Benar. Warungnya bakal dipaksa apalagi tutup kalau misalkan sendiri. nanti udah jadi Oracle ya. Iya. Bener banget, tapi kita lihat kali ini Profesor Wih, KW pick off? di mana ada satu buah pick off Light yang bahkan penentu. Satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim RSGPH yang bakal ditumbangin. Nuts, it's coming. Dan udah ada satu buah Phantom Execution, tandanya Demon Kite harusnya itu bakal ngelepas. Bakal ada invasi untuk mundur. Karena dengan soft skill yang dia dikeluarkan, dia nggak bakal bisa compete untuk head to head. Untuk di garis depan di sini Profesor dan juga 40. Oke, Emannya tadi udah sampai juga loh ke area river. Di area mid juga harus mundur kembali. Tapi di belakangnya ada 1, 2, 3, 4 player. Akankah Eman langsung bertemu dengan Ajal? Di mana sekarang real world manipulation, di mana Wesker dikeluarkan pula tapi dijepit dengan 1 heavy spin. Aksi penculikan yang sukses. Mission complete. Iya, itu pick off yang manis banget apalagi dengan 4 hero bergerak bersamaan setelah turtle setup ini benar-benar winning condition dari RRQ Hoshi banget. Mereka tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk teman-teman RCPH mendapatkan farmingannya. Walaupun dari clear wave minionnya benar-benar secure di bottom lane, tapi dengan pick off tersebut jadinya untuk sekarang Eman bakal kehilangan waktu untuk farming dan mau tidak mau Demon Kite harus memakan laning phase yang sebenarnya dimiliki oleh Eman. That's why aku bilang 45-55 Profesor, bukan tanpa alasan karena ini memang agak sedikit struggle untuk seorang Lancelot itu sendiri. Walaupun dengan posisi punya power di early game, tapi lihat bahkan dengan
dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang kalau rotasi, Eman pun ya. hampir harus datang. Ini jujur ya, ini bukan hero nyamannya Light loh. Kufra. Karena aku pernah sempat bilang RSGPH itu less hero pool, more hero power. Jadi hero powernya dia tuh yang lebih bener-bener kayak apa ya, expert lah. Tapi kalau maksimum lah. iya, kalau hero misalnya, poolnya mereka nggak selalu RRQ. Oke. Itu poin plusnya Oke. untuk tim Indonesia kita. Oh, Tyrus dikeluarkan, Pipin down. Dan bakal coba di follow begitu saja. Eman bakal coba ditumbangi pertukaran yang Clay. sangat adil. Sangat menguntungkan tim RRQ Hoshi. Lihat, Clay menghabiskan semua tapi Albert headbutt-nya. Sayang sekali Aqua tidak berhasil bisa di pick off, tapi Aqua menutup dengan satu buah. Oh my God. Satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata. Ya ini benar-benar tadi bukan mode slide lagi. Tap, langsung reload manipulationnya kelar, langsung bat-tricknya nggak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Tapi seperti ya Demon Kite dan juga Nars bekerja sama. Phantom Execution, R7 berjuang seorang diri. Tapi damage-nya udah mulai masuk juga sedikit lagi. Tapi tersisa, mau pergi kemana kau Demon Kite? Nggak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada di situ. Tapi ternyata untuk kali ini harus menghilang pula untuk R7-nya. Oke, Sayang tapi sekali. sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangin, tapi ternyata masih ada satu buah dash karena belakangnya Demon Kite. Dan bahkan Pipin memilih untuk melakukan clear minion dan Albert again and again bakal coba untuk mendapatkan retribution dengan cukup baik. Di sisi lain, Kamehameha yang dikeluarkan oleh seorang Aqua. Downing Light yang masih aku bisa bilang ini kurang sakit, tapi bahkan menimbulkan hasil yang maksimal, Pak Pulung. Yap, ini dia dari Clay. Sementara itu di area mid masih cukup santai, ada Ice Queen One sekarang yang dia miliki. Efek slow-nya pasti akan lebih optimal lagi. Masih tetap berada di area mid dengan void crystal yang dia punya. Di bagian belakang headbutt, body slam, Albertnya tetap melakukan farmingan guna untuk nge-boost lagi ke arah gold yang dia miliki. Ini udah sempat aku bahas juga bagaimana Albert dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya. Kita melihat bagaimana pas awal-awal mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi Transisi. ya. Iya, transisi. Pas kemarin di SEA Games udah kelihatan ada potensi dan ternyata untuk sekarang trigger disiplinnya lebih rapih. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane, tapi nggak connect ke arah aku, dia mundur. nggak langsung Nggak muter. mau. Nggak mau dia. Lebih menyimpan lagi, lebih mengefektifkan apalagi yang dia miliki. Sementara di bagian tengah, hey, ada flicker dan juga wild chat, tapi belum terlalu on point. Oke, kali ini di sisi lain bahkan Light melihat dengan jelas untungnya. Di sana tadi Light gak menginisiasi loh, Prof. Yep. Itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Iya, karena timing banget kan. Betul, timing banget. Dan Light di sana 4 player dari RSGP ya sudah ngelihat gak ada wild charge, gak ada flicker dari Pin, minimal 1. Kalau gak Clay gak tumbang ya Pin. Pin pasti bakal bisa tumbang. Apalagi di sana. Clay bawanya Purify ya. Jadi Yes, otomatis itu. dia hanya bisa mengandalkan Void Blast, Moving speed. moving speed tambahan dari skillnya. Alright, downing Light again. Kamehameha untuk clear minion di arah top lane. Light sudah mengikir ke arah depan. Tapi lihat Skylar berhasil coba untuk menumbangkan sebuah turret di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane membuat para pemain dari tim RRGPH kewalahan ketika R7 menggerogoti turretan. Ini dia, Profesor. Ya itu dia, cooldown itu untuk Retribution 6 detik persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga. Berbeda dengan Demon Kite yang dia mengoptimalkan ke arah attack speed. Jadi buat sekarang kalau misalkan ngadu kontes Retribution, Albert kayaknya bakal lebih pede. Apalagi dengan level yang dia lebih unggul, 1 poin level di sini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia, Grok Akai yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya yang itu bisa langsung ngincar ke arah backline. Yes, dan bahkan di sisi sebelah kanan kita lihat Nuts, dia bahkan kali ini dengan moving speed dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Yes, dan bahkan emblem dari Eman ini yang akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya, dia dengan penetration dan moving speed bersama dengan Clay. Sama-sama ingin memantapkan diri, sama-sama ingin memberikan penetration sakit dan bahkan lihat Mystic Field bakal di follow up. Tapi Eman untungnya nggak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Light is coming. Langsung coba di pocket damage. Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite mencoba untuk memukul mundur tapi lihat flicker ke arah belakang. Berhasil selamatkan tapi Albert. Lihat Wesker yang on point. Real world manipulation. Pipin dan lihat portal 1 kali 24 jam. Nggak boleh pulang, harap lapor. Berhasil mendapatkan double kill from Skylar. Albert still survive. Demon Kite nggak bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya durability yang lebih kuat dari seorang Albert Papa Pulung. Yap. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah quantity untuk RSGPH-nya. Mereka kalah jumlah. Lord, mau nggak mau, harus diikhlaskan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya, perbandingan Retribution di sini penting banget, apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang menutup jalannya
itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan reward manipulation. Habis itu di luar garis dari reward manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn yang udah punya barir. Apalagi di sini udah punya antivirus. Jadi mau pakai Wesker kayak mau pakai Renner gak bakal tembus buat waktu dekat. Ini Oh, mau gak Pipin. mau harus lebih sabar. Lihat udah punya antivirus. Iya. Tenang aja aman. Buka Ketahan. map gak masalah, apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk nuts-nya juga di sini akan connect untuk life drain. Oke, at least tidak one shot ya. Dan lihat di top lane sana, Demon Kite bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1 kali 24 Oh, jam solo tadi kill. bukan solo kill in the top lane. R7 Bang Otot menunjukkan kekuatan ototnya, menumbangkan Demon Kite. Bahkan Light di arah belakang bakal coba untuk ditutup dan Mystic Field dibuka Papelung. Yap, ini dia 4 player lagi harus menahan bagaimana lajunya tekanan yang diberikan oleh pemain dari Arkeoshi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu best turret yang ada di area mid. Lompat ke bagian depan Falling Star Moon, tapi untuk kali ini Narsha tertangkap basah, dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa 3 player yang ada dari RSGPH. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Tapi lihat R7 di arah top lane memaksakan satu buah turret yang mahal dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget 40. Ini gimana ya? Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini Lord pertama tuh udah sangat-sangat seperti apa yang dibilang dengan Oji barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret itu Iya. setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang pertama, Lord yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat, tembus udah satu. Ya ini keuntungan banget, apalagi Banget. dengan gold leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord, ini RSGPH bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch bagaimana RRQ Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorial yang lebih unggul, mereka agak bisa dibilang agak sulit untuk apa ya, melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang, counter initiate-nya udah perfect banget dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka nungguin Nuts yang ngeluarin Falling Star Moon. Ya. Ketika udah nggak ada source skill, otomatis mereka langsung main pick off. Dan main Oke. pick off-nya tadi lihat deh, Albertnya bener-bener nungguin di mana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit, di all-in, udah dia nggak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu, culik satu, abis itu mundur lagi, cari objektif, abis itu ulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapih dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Oke, tapi entah mengapa ya, aku melihat dari RSGPH ini, mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RRQ. Dan mereka ini sebenarnya nggak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn, kalau kalian sadar. Iya. Mereka mengincar Finn. Karena mereka sadar, oke Finn memang keras, Finn emang roamernya, emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya kecuali kalau nanti misalkan Finn-nya tadi kan udah ada satu clock ya kan, udah kita Yes. lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat bagi RSGPH untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa Karena tapi mumpung butuh belum, waktu. mumpung Iya. belum. That's Iya, why mumpung mereka belum. ngincar. That's why mereka ngincar Pipin Lung. Dan Karena, terjadi. Yes, ya, ini baru beda. Halo. Ini baru beda karena di posisi seperti ini sekarang RSGPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flankingnya nggak ada, apalagi dengan Clay, glowing one di early game seperti ini, Necklace of Durance, ini akan mematikan sekali pergerakan dari Nuts dan juga dari Aquanya yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari Ice Queen One, ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik, efek slownya akan berlipat ganda otomatis. Alright, dan bahkan Albert kali ini dengan udah item yang hampir full dan di arah satu lagi itu sebenarnya Bisa Blade Armor, bisa Dominance Ice. Aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya, atau Toilet Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan bahkan nilai kami telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Knight dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim RSGPH, mereka ada satu Lord masuk ke arah top lane. Phantom Execution telah dikeluarkan. Phantom Execution-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lord-nya bakal coba untuk mengamukkan. Tapi tidak. Memilih untuk mundur dari Skylar. Jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim RSGPH. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya Pak Bu. Iya ini jauh banget sekali di bagian belakang. Dan sekarang Real Manipulation langsung dikeluarkan begitu ya. Donning Light-nya kena karena beberapa player dimiliki oleh Arkeoshi. Tapi Nuts masih berjuang seorang diri menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha ada Renner Apati kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari RSGPH? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor Kabi, kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyaknya pemain RRQ Hoshi, Yap.
Yang kenapa bisa yang Kenapa backliner? Selalu. Belakang kelas Skylar kan kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan dari segitu banyaknya orang. Kenapa itu peluru bisa ya? kena yang belakang ya. Jadi belum tidur Bener nyenyak nggak, sampai Iya, sekarang. iya, iya. Sampai sekarang belum tidur Gak nyenyak. bakal bisa tidurnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi buka reroll manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connect-nya ke arah Skylar. Mau nggak mau ini membuat RRQ Hoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel. Jadi nggak ada yang benar-benar ke pick off. Oke. Jadi mau nggak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya pelan-pelan aja. Yang penting Bahu-membahu. Yang penting benar-benar selamat. Ya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini para pemain dari tim RCPH mereka dalam kondisi yang sangat-sangat kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure. Under pressure, tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari mereka. Apa itu? Mereka bisa menahan Araki sampai menit 15 dengan 8.000 goal difference. Itu yang harus digarisbawahi Profesor. Iya, dan bahkan 8.000 goal difference. Ini bisa dibilang nggak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau nggak mau mereka harus benar-benar main apa ya, main front to back, main yang kayak tadi, nuts-nya dulu yang diambil atau light-nya dulu yang diambil. Abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka, apalagi dengan perbedaan gold kayak gini, ini oke banget buat nabrak. Oh, Skylar udah maksimal dengan adanya 1 buah damage dan bahkan kritikalnya tapi dibuka konsil. Ini yang berbahaya dari tim RRQPS. Sempat kemarin aku lupa entah tim RRQ atau apa yang kena sandwich dari belakang, tapi Albert yang ngebuka boost. Light depan Waduh. sana, damage dari seorang Eman terlalu sakit, tapi bahkan Pipin dia tidak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka, tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPH untuk mundur. Ketika Falling Star Moon nuts ke arah belakang, itu tim mereka nggak bakal mau maju. Karena kalau even di posisi yang kalah, nuts Falling Star Moon ke depan, itu timnya bakal follow up tau, Be. Iya, iya, Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling kalau misalkan RRQ Gambling banget, bakal hitungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih yang akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek Immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spin-nya mengacak-acak dari segi formasi. Oke. Tapi dengan satu Mystic Valve itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari RRQ Hoshi. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi itu perfect banget menurut aku. Jadi nggak ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke, dengan 8.000 dan bahkan 9.000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan dual level di atas depan. Albert standby on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan 1 buah turret dapatkan dalam nilai. Real world manipulation, one chance. Eman flicker ke arah belakang. Masih bisa selamat tapi lihat line. Immortality yang pecah. Skylar bakal coba dikejar oleh seorang Naz. Ada satu portal kali 24 jam yang tidak berhasil menyelamatkan siapapun, tapi di depan sana seorang Dede from Pokor. Fokus ke arah base-nya. Ternyata masih bisa ditahan, bahkan R7 Immortality-nya pecah. Winter Transient gak save the day. RRQ Hoshi kehilangan 2 player di menit 18 bukan hal yang baik. Dan bahkan para pemain dari tim RRGPS mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang Light. Wah, ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RSG loh. Walaupun untuk sekarang RRQ Hoshi di saat mereka memaksa masuk 5 playernya plus 1 Lord, malah 2 player loh, Prof. Itu Dan R7 udah sampai belakang loh. Iya. Ada yang sadar nggak? Makanya R7 kena udah sampai turret. belakang. Makanya kena turret. Udah kena turret. Immortal pun hitungannya kayak nggak menutup. Dan ini cara N yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight. Gara-gara apa? Gara-gara Skylar-nya bener-bener di-engage duluan sama Demon Kite. Bagaimana cara dia melakukan roundos dan bahkan mengancam dari sosok Nuts-nya. Sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang. Dan lihat di arah belakangnya. Ada minion yang tersisa. Tapi balik lagi, R7 itu hybrid. Dia nggak yang total damage. Nggak yang untuk meruntuhkan turret dengan cepat. Tapi dia itu sekaligus untuk ngenahan badan. Ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya. Kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan, dia mungkin akan bisa langsung nge-end game-nya. Tapi gara-gara satu team fight yang terpisah dan Demon Kite dengan Thunders yang on point langsung mengincar ke arah Skylar, Skylar-nya dipaksa untuk mundur dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari RRQ Hoshi. Dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulung. Yap, ini benar-benar apapun yang dilakukan oleh pemain dari RCPN masih cukup berhasil sejauh ini loh. Mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal, belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama karena dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan 3 player loh, Prof. Iya. Kepisahnya 3 player loh tadi. Makanya aku bilang kayak main front to back oke. Jadi kayak targeting dulu. Nuts-nya ini yang paling penting soalnya. Karena apa? Karena balik lagi, dia emang punya immortal. Ya. Tapi powernya itu bukan di immortalnya, tapi gimana cara dia misahin team fight-nya Nah, jadi itu. 2.
Dan nanti Aquanya tuh bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa. Aduh, di Oke. depan itu lightnya udah hancur loh. Lightnya udah remuk, immortal pecah, terkurung pula dalam reload manipulation dan nggak bisa melakukan apapun lagi. Oke, tapi kali ini Tenang, Sabar. turunin tempo. Temponya sabar. Ya, yang penting temponya. Karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya adrenalin suka naik dan mereka suka Takutnya ke bawah. Iya, Iya. ke bawah dan planning yang mereka inginkan. Tapi lihat langsung bakal coba dipasang light, bakal coba didapatkan dan langsung ada satu wave speed. Real world manipulation. Light hilang, mundur ke arah belakang. Skylar dengan Athena shieldnya dia nggak takut dengan seorang Nasta, bahkan Nats yang harus respect. Bahkan di sisi lain Demon Knight men-take overlord. Albert masih standby in sound position. Retribution diamankan Demon Knight dan bahkan Albert kehilangan satu buah immortality. Shutdown didapatkan. Oh my god. Skylar berhasil memecahkan satu buah immortality, tapi Skylar di sana terperangkap flicker di sound point. Mundur ke arah belakang. Tersisa 2 player dari tim Indonesia. Lord di tangan dari tim Aras GPS. Ini bukan hal yang baik Pak Bulung dan juga Profesor kami. Oh my god, ini dia hal yang kita takutin. Aras GPX ataupun tim-tim Filipina, mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua. Apakah ini adalah jawaban di awal gamenya, Prof? Mereka tertekan habis-habisan loh. Ya, counter setupnya malah dimainin sama RCPH. Ya. Mereka nggak buka duluan, terlalu banyak source skill yang udah digunakan, wild charge, ada heavy spin, jadi mau nggak mau mereka nabraknya lebih mudah. Dan Demon Knight dengan pasif efek dan yang ngaruh sama retribution yang udah kita bahas di early game tadi, ini bakal berpengaruh Skylar. banget, berbahaya kalau seandainya connect dan dimanfaatkan. Skylar no more flicker, tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay. Mereka kehilangan satu best turret. Masih Ini sempat. masih bisa aman. Sempat. Masih sempat dan masih bisa melakukan defense, tapi mereka harus kehilangan satu best turret di arah mid lane-nya. Pong. Wah, ini gue juga baru dapat kabarnya. Ternyata tadi gue nge-WA. Bang, Bunda nonton, Bunda bantu ikut doa. Dan sekarang waktunya pemain dari RRQC harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka milikin. Guna untuk tidak bisa langsung diajukan oleh pemain dari RGP karena udah ada satu dari defense langsung lompat ke bagian depan Tyrannus yang belum connect ke arah apapun. Tapi untuk heavy spinnya berhasil mendorong langsung ke arah belakang. Tapi Natsya berhasil langsung ditangkap. Natsya tertinggal sendiri, tapi Natsya masih cukup kuat dan selamat. Oh my god, kehilangan Pipin tanpa ada satupun yang kehilangan dari tim RGPS. Dan terima kasih bundanya Pak Pulung udah mendoakan kami semua di sini. Amin. Tapi lihat di depan sana Eman, lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget, coba di follow up dengan Mystic Field. Berhasil dihindari Eman. Downing Lightning, jiggle. Udah ganteng, jago jiggle. R7 berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim Aras GPS. Dan bahkan lihat gold difference-nya berbandingan dengan 3000. Langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama Light is coming. Langsung heavy spin, tapi ternyata Albert down. Oh my god, ini bukan hal yang baik dari World Manipulation mencoba untuk menutup pergerakan. Habis Side keluarkan, ada Skylar dengan basic attack yang dikeluarkan, masih bisa menyelamatkan diri jiwa dan raga, tapi Light tidak mau tinggal diam. Ada PBNS coming, Waters masih dimiliki, dan bahkan Downing Light membuat seorang R7 down. Satu persatu dirontokkan, dan sedangkan tim RSGPS mereka berkumpul menjadi satu. Bukan Demon Knight poin utamanya, tapi Eman dan juga seorang Aqua. Wow, Iya. wow. Udah sempet aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field. Satu Downing Light, Kamehameha, dan oh my god, game pertama RSGPS berhasil mendapatkan game kali ini. RRQC terkena epic comeback. Tenang, reset. Sabar. Ingat, ini adalah pola permainan yang sudah begitu rapih ketika kita ngomongin soal 15 menit awal. Hanya dengan satu mungkin call yang agak sedikit terlihat jelas tadi ketika Skylar-nya terpisah oleh team fight. Ternyata Anarchy Hoshi yang hampir saja meng-endgame ini benar-benar ditahan
kuat banget. Itu Tapi gara-gara wing kelempar ke bukan atas itu. faktor, kalau kita kan faktor misklik. Yap. Kalau itu faktor eksternal. Kalau Red kalau kita mah Retribution udah pasti nggak dapat. Miss. Iya, kalau itu faktor eksternal. Itu beda tadi. lagi. Karena yang ada efek dari knock up dari Lord. Knock up Lord. Walaupun Heavy Spin nggak berhenti. Iya, kasarnya siapa yang expect coba? Yes. Kayak tiba-tiba ada knock up airborne dan itu malah menghentikan 3 pemain. Di tengah perang yang Di tengah terjadi, perang yang terjadi. di tengah perang yang terjadi, di tengah seluruh animasi Iya, yang ada di iya. area tersebut. Oke. Lingkaran kecil dari Lord. RSCPS dapetin Albert, tapi Yes. sebenarnya udah ditukar sama R7. Yap. Namun siapa yang menduga juga? Ya tadi Mystic Field dari Aqua ternyata menghentikan R7 juga. Betul banget. Itu di ujung banget loh. Padahal R7 itu udah hitungannya selamat. Ya. Kalau dari sudut pandang kita. Tapi gara-gara connect ya kan, dia ke-stun di sana. 1,5 Yes, benar. detik. Kena immobilize, langsung di Belum lagi Dan- Eman cuy. Dan satu hal yang sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, sebenarnya menukar dengan Demon Kite itu it's okay no problem. Tapi entah mengapa Demon Kite di menit segitu harganya udah tidak semahal Aqua. Aku setuju. Tidak semahal aku dan Kayak- tidak semahal Eman. Gini.